Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah pemirsa, hari ini masih membahas mengenai seputaran remaja, seputaran Gen Z, bagaimana yang berkualitas dan baik seharusnya. Nah masih bersama dengan Baginda. Nah Baginda, kita lanjutin lagi. Tadi sempat tertunda ya pertanyaannya, bagaimana sih menurut Baginda remaja sekarang itu seperti apa? Oke, baik Kak. Jadi karena Baginda sendiri adalah seorang remaja yang berada di kelas 2 SMA, tentunya Baginda merasa bahwasanya remaja sekarang itu masa untuk mencari jati dirinya. Jadi di dalam masa menjati diri ini sendiri, mereka mencoba semua hal Kak. Jadi tidak hanya mencoba kegiatan yang positif, tapi juga terjerumus ke kegiatan yang negatif. Jadi kayak remaja itu juga ada yang positif, seperti mengikuti kegiatan lomba, mengikuti passion dari dirinya sendiri, tapi juga ada kegiatan yang negatif, kayak yang kita ketahui Kak, pernikahan dini, seks bebas, kekerasan seks, dan juga banyak sekali hal negatif yang dilakukan oleh remaja. Oke, kan ya memang banyak banget dan ngeri-ngeri juga ya. Orang tua di rumah juga pasti pada was-was juga. Kalau kita lihat sekarang geng-geng itu, geng-geng motor luar biasa bertebaran di malam hari, itu kan yang buat takut orang di was-was seperti itu. Nah, kamu pernah nggak sih berhadapan dengan yang seperti itu? Maksudnya kamu melakukan mediasi, konseling kepada mereka kayak gitu? Pernah? Oke, baik Kak. Jadi seperti yang Kak sebutkan tadi, bahwasanya geng motor itu sangat berbahaya kan, Iya, dan betul. juga pelaku dari geng motor ini sendiri adalah remaja. Dan ya karena remaja ini sendiri mencari jati dirinya, Baginda pernah berhadapan dengan orang yang seperti itu. Tapi menjadi orang yang dekat dengan mereka itu wajib Kak. Kita tidak boleh menjauhi orang yang seperti itu. Malahan apabila kita menjauhi, mereka bakal terus mengganggu dan juga terus membuat onar. Jadi kita penasaran mereka ya. Iya Kak. Jadi kita harus lebih dekat dengan mereka sehingga mereka percaya bahwasannya yang mereka lakukan itu adalah normal ketika masa remaja. Tetapi kita juga harus mengarahkan mereka untuk berperilaku seperti kegiatan yang positif lainnya. Jadi kita juga harus membuat mereka percaya terlebih dahulu kita sebagai konselor mereka Kak. Gimana tuh kalau melakukan pendekatan ke mereka itu biasanya seperti apa sih dari kamu sendiri? Kan agak apa ya, wajar lah ya, manusiawi kan ada rasa agak ngeri dikit, agak takut dijahilin mungkin. Nah itu gimana pendekatannya seperti apa? Jadi terutama dari Baginda sendiri untuk mendekati orang-orang yang seperti itu, kita tidak boleh seperti layaknya kita menggurui mereka, tetapi kita wajib menjadi teman bagi mereka. Kita harus melakukan pendekatan kepada mereka itu, kita harus paham terlebih dahulu apa saja faktor yang membuat mereka melakukan kegiatan negatif seperti itu. Tentunya faktor dari mereka melakukan kegiatan seperti itu kan banyak Kak, dari keluarga, bisa juga dari teman yang tidak bagus, dan juga pengaruh lingkungan, dan banyak sekali kan pengaruh-pengaruhnya Kak. Jadi kita harus terlebih dahulu memahami apa saja kegiatan yang dilakukan oleh orang tersebut itu faktornya apa. Jadi apabila kita sudah tahu faktornya, mereka juga akan percaya dengan kita karena kita paham dengan orang tersebut. Jadi seperti itu Pak. Jadi karena udah tahu, jadi ya udah mereka jadi lebih percaya gitu ya. Nah sekarang setelah itu berarti ikutan ajang Duta Genre-nya itu di 2024, artinya di kelas 2 baru-baru ini atau gimana? Untuk kegiatan ajangnya ya baru di hari ini sih Kak. Oh gitu. Ya. Gimana tuh, kenapa untuk mau lanjut ke Duta Genre? Oke. Baik, mungkin lanjut ke Duta Genre ini adalah pengalaman pertama bagi diri Baginda kan Kak, karena juga baru mengikuti kegiatan Duta Genre kan di 1 tahun sekali di tingkat kabupaten. Bagi diri Baginda sendiri, terpilih menjadi Duta Genre ini sendiri adalah suatu kebanggaan. Tapi kita tidak boleh untuk meninggikan hati, membesarkan hati kita sebagai Duta Genre. Tapi Baginda harus tetap berperilaku seperti layaknya orang yang rendah hati, dan juga terpilihnya menjadi Duta Genre ini adalah bukan sebuah jabatan, tetapi adalah sebuah amanah yang harus Baginda laksanakan, dan harus selalu menyebarkan virus-virus positif kepada orang yang di sekitar Baginda Kak. Jadi memang udah jadi plan juga berarti? Ya, udah menjadi plan dari diri Baginda semenjak kelas 10 SMA Kak. Dari kelas 10 memang udah pengen gitu ya ke Duta Genre.
Itu gimana perbedaannya nih? Kan dia sebenarnya sama-sama membahas tentang remaja, tapi next level nih. Ya, Apa tuh perbedaan yang dirasain ketika masuk ke Duta Genre? Jadi dari diri Baginda sendiri merasa bahwasanya ketika Baginda mengikuti kegiatan Duta Genre ini, Baginda itu menjadi fasilitatornya. Sementara apabila Baginda kelas 10 dahulu adalah seorang yang mengikuti PIK-R. Jadi kayak PIK-R ini adalah anggotanya dan Duta Genre ini adalah fasilitatornya. Jadi apabila dulu Baginda masuk ke PIK-R itu menjadi anggota, Kak, menjadi anggota yang mengikuti kegiatan workshop, pelatihan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Namun sekarang apabila Baginda terpilih ini, Baginda yang membuat workshopnya, menjadi fasilitatornya dan juga mencari kegiatannya. Ibaratnya Baginda menjadi panitianya, Kak. Oh begitu, jadi beda tugasnya Ya, gitu beda ya. tugas, Kak. Kalau menjadi fasilitator artinya materi-materi itu dari para duta genre atau gimana? Untuk materinya sendiri ya dari Duta Genre, Kak, tapi juga melalui bimbingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Kak. Itu berarti akan ada semacam apa ya, semacam program yang diikuti begitu ya, dan mereka yang menjadi pemberi materinya gitu ya. Iya, Kak, mereka juga yang menjadi pemberi materi. Gimana waktu itu ketika mempelajari materi-materi itu yang mana nanti akan disampaikan nih kepada anak-anak PIK-R? Tentunya untuk memahami materi itu sendiri, Baginda harus fokus ke dalam satu titik, yaitu menghafal materi itu. Apabila Baginda salah dalam memahami materi, tentunya materi yang Baginda sampaikan nantinya akan salah dan juga akan diambil secara salah oleh orang yang Baginda sampaikan. Jadi ketika Baginda memahami materi tersebut, butuh waktu yang juga lumayan lama untuk dapat menyampaikan dengan baik, untuk memahaminya dengan baik dan juga menghafalnya dengan baik. Oke. Menurut kamu nih dari semua materi tentang remaja, stunting dan lain-lain, persoalan keluarga lah ya intinya ya, itu yang paling kamu lebih berhati-hati dan paling dalam mempelajarinya tentang apa? Yang Baginda pelajari paling dalam sendiri, menurut Baginda itu di bagian pernikahan dini ya. Karena kita juga harus menghindari banget ini pernikahan dini. Karena apabila kita sudah terjadi pernikahan dini, kita juga akan terjerumus ke bidang-bidang masalah remaja lainnya. Kayak nanti juga kita akan terpengaruh di kesehatan reproduksi, kan kita juga akan bermasalah di yang lainnya, Kak. Kayak stunting juga kan kita Lebih bisa besar ya? Iya, lebih besar angka jumlah terkena stunting ya, Kak. Oke. Walaupun sekarang nih udah ada tagline Marriage Scary ya di sosial media, tapi yang pernikahan dini juga masih banyak ternyata ya. Itu di lingkungan kamu sendiri, biasanya untuk menyadarkan itu di lingkungan yang paling susah, baik itu lingkungan rumah ataupun sekolah mungkin ya. Itu apa pernah kamu untuk kayak terjun sendiri ke mereka, atau seperti apa sih lingkungan kamu sendiri, Baginda? Mungkin di lingkungan Baginda sendiri kan sekolahnya masih berbasis asrama, Kak. Jadi di dalam sekolah sendiri Baginda belum ada kayak misalnya memberikan bimbingan langsung kepada orang yang melakukan pernikahan dini, karena memang sekolah Baginda asrama, jadi tidak ada orang yang terlibat di pernikahan dini. Namun apabila Baginda kembali di daerah Baginda, yaitu di Kabupaten Lebong, tentunya banyak sekali kan teman-teman ataupun remaja lainnya yang melakukan pernikahan dini tersebut. Tentunya Baginda juga akan mencoba untuk memberitahu mereka bahwasannya hal tersebut berbahaya dan juga layaknya tugas-tugas dari Duta Genre ya. Gitu. Nah, Baginda nih gimana sih ikutan awal proses tesnya waktu itu? Ada tesnya kan, Duta Genre ini ada rangkaian-rangkaiannya. Itu gimana Baginda waktu itu? Oke, untuk seleksi ataupun tes masuk ke Duta Genre ini sendiri, yang pertama adalah seleksi di tingkat madrasah. Jadi di tingkat madrasah ataupun tingkat sekolah ini, kami seleksi terlebih dahulu untuk pengiriman ke tingkat kabupaten. Jadi di dalam seleksi tersebut kami diseleksi oleh pembina kami dan juga kakak-kakak yang sudah menjadi Duta Genre di tahun sebelumnya. Jadi mereka memberikan tes dan juga seleksi kepada kami dari segi public speaking ataupun pemahaman materi kami. Dan alhamdulillahnya Baginda lulus menjadi perwakilan juga di seleksi di tingkat kabupaten. Sehingga di seleksi tingkat kabupaten ini kami dilakukan namanya intensif untuk pemahaman materi dan juga kegiatan nantinya apabila terpilih menjadi grand finalis. Dan di dalam tingkat kabupaten ini kami diseleksi dari pengetahuan kami, dari wawasan kebangsaan, program yang kami ciptakan dan juga life skill yang kami miliki. Dan ketika Baginda terpilih menjadi 5 besar, di sanalah Baginda menyampaikan materi, dan di penyampaian materi ini sendiri kami diberikan nomor urut untuk menyampaikan materi yang secara acak diatur oleh juri, Kak.
Ini kan ada buat program ya, berarti artinya masing-masing peserta yang masuk waktu itu harus ada programnya masing-masing mengenai keremajaan ini ya berarti. Kamu waktu itu apa programnya? Oke, untuk program Baginda ini sendiri lumayan menarik untuk dibahas. Jadi program Baginda ini sendiri adalah AR Gen. AR Gen ini sendiri memiliki kepanjangan nama yaitu Augmented Reality Generasi Berencana. Jadi AR Gen ini sendiri adalah suatu program inovatif yang Baginda ciptakan dengan menggabungkan teknologi, yaitu teknologi AR. AR ini sendiri adalah teknologi yang menggabungkan objek visual 3D di dalam dunia nyata. Jadi dalam penyampaian Baginda tentang program inovatif ini sendiri adalah penggabungan teknologi ke dalam generasi berencana ini. Sehingga ketika Baginda menyampaikan pembelajaran ataupun materi, itu akan disampaikan dengan secara interaktif. Nah, karena itu dengan menggabungkan. bagaimana interaktifnya, seperti apa itu tadi kejelasan programnya kita lanjutkan di segmen berikutnya. Baik. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.